Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Miss Evi berharap kabar kalian masih dalam keadaan baik dan sehat selalu ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 3 dan 4. Kita dapat buka buku paket kita di halaman 161 sampai 172. Sebelum itu, anak-anak siapkan pensil terlebih dahulu dan buku paket kita. Kita buka di halaman 161. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar pada halaman 161. Ini adalah gambar bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian ini ada gambar anggrek bulan. Dan ini ada gambar bunga melati. Yuk kita baca keterangannya. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga Indonesia adalah puspa. Bunga melati disebut dengan puspa bangsa, anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Oke anak-anak, Miss Evi akan bantu kalian untuk mengamati bunga kebanggaan Indonesia. Yang pertama, bunga melati putih. Tumbuhan bunga melati putih merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-ciri tumbuhan ini antara lain akarnya berbentuk tunggang, serta memiliki akar serabut. Batang bunga melati memiliki lapisan epidermis pada bagian luarnya serta berkambium. Memiliki daun yang berbentuk menyirip atau pinnatus. Bagian bunga pada tumbuhan melati tersusun secara glomerulus atau tukal dan berjumlah 2, 4, 5. Warna bunganya putih, bunganya berbau harum. Kemudian yang kedua, ini adalah bunga Rafflesia arnoldi. Memiliki ciri-ciri. Pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi terdapat piringan yang memiliki duri. Bunga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau yang busuk, biasanya sering dikenal dengan bunga bangkai. Pada saat mekar, diameter bunga Rafflesia arnoldi ini bisa mencapai 1 meter. Pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi dijumpai benang sari atau putik. Kemudian yang ketiga, anggrek bulan. Anggrek bulan adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Bunga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona. Anggrek bulan yang dijadikan sebagai puspa pesona Indonesia karena memiliki bentuk dan keindahan bunga yang unik. Sesuai dengan namanya, puspa pesona 1 ini memiliki bentuk mahkota yang indah. Bunga anggrek bulan memiliki ciri-ciri khas berbentuk kelopak bunga yang bulat melebar dan memiliki warna putih. Meskipun secara umum, anggrek bulan memiliki berbagai warna yang bermacam-macam seperti ungu, merah, kuning, merah muda, ataupun kombinasi 2 warna. Bunga anggrek bulan tumbuh menempel sebagai tanaman epifit di pohon atau batang kayu.
Saat budidaya, puspa pesona ini diletakkan di media tumbuhan pakis, sabut kelapa, atau arang. Oke anak-anak, kita lanjut di halaman 163. Bunga berwarna-warni dapat menjadi ide dalam sebuah karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan dan mosaik? Warnai gambar bunga di bawah ini dengan menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potongan dapat diperoleh dengan cara menyobek atau menggunting. Kemudian, hasil sobekan atau guntingan kalian nanti kalian tempelkan pada halaman 163. Oke anak-anak, Miss Evi lanjut di halaman 164. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni tampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalkan, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan, ungkapan bela sungkawa, ataupun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani akan menjual bunga yang telah ditanamnya ke pasar tersebut. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Nah ini Miss Evi sudah sampai di halaman 165. Yuk kita buka halaman 165. Contoh, Miss Evi akan terangkan kembali cara mengerjakan soal pembagian. Kalian perhatikan dengan baik ya anak-anak. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat, yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian 141 dibagi 3. Nah, kita akan mencoba untuk mengerjakannya. Coba kalian perhatikan dengan baik. Kita buat dulu porogapitnya, kemudian angka yang besar atau angka yang di depan, ini kalian taruh di dalam. Nah, 141 kalian letakkan di dalam sini, kemudian angka 3-nya kita letakkan di sini, angka 3-nya di sini. Nah, jangan lupa diberi tanda titik-titik ya anak-anak. Di sini nanti adalah hasilnya. Kemudian kita buat langkah selanjutnya yaitu buat perkalian 3, mulai dari 1 sampai 9. Kalau kalian tidak mau buat seperti ini, berarti kalian harus menghafalkan perkalian. Oke, kita sudah buat perkalian 3 dari 1 sampai 9. Nah, coba kita hitung. Coba kita lihat di sini anak-anak. 1 dibagi 3. Nah, 1 dibagi 3 ini kan jelas tidak mungkin, jelas tidak bisa. Berarti kita pakai angka 14. Nah, 14 dibagi 3. Coba 14 dibagi 3. Nah, 14 dibagi 3 di sini sama saja dengan perkalian berapa dikali 3 hasilnya 14. Coba di sini kita lihat atau hasilnya yang mendekati 14. Nah, di sini kita temukan 4 dikali 3 hasilnya 12. Maka di sini kita tulis angka 4. Jangan lupa angka 4-nya kita tulis di sini juga. Lalu, angka 4 ini kita kalikan. Nah, kita kalikan angka 3. 4 dikali 3. Karena di sini kalian sudah menulis 4 dikali 3 hasilnya 12, maka
Hasil dari perkalian 4 kali 3 ini kalian tulis di bawahnya. Harus lurus ya anak-anak. Kemudian kita kurangkan. Jangan lupa tandanya. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Kemudian satunya ini turun. Lalu di sini ada 21. Bilangan 21 dibagi 3. Coba kita lihat. 21 dibagi 3. Nah, 21 dibagi 3 ini sama saja dengan berapa dikali 3 hasilnya 21. Nah, di sini kita lihat perkalian yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada 7 dikali 3 sama dengan 21. Berarti di sini kita tulis angka 7. Dan di sini angka 7. Kemudian 7 dikali 3. Hasilnya 21. Kita taruh di bawahnya. 21. Kemudian kita kurangi. 21 dikurangi 21 hasilnya 0. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya setiap tempat terdapat 47 tangkai bunga mawar. Oke anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian tentang matematika, kalian bisa kerjakan halaman 165 sampai 166. Oke anak-anak, Miss Evi lanjut di halaman 167. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Ini adalah gambar wortel, di sini ada gambar bawang, ini singkong, dan ini ada bunga bakung. Amatilah umbi dari tanaman tersebut. Tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. 2. Terdapat di dalam tanah. 3. Dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Oke anak-anak, kita akan belajar perbedaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Kemudian nomor 2, umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Umbi lapis tumbuh tunas pada pangkal daun. Umbi batang memiliki akar tunggang. Umbi akar memiliki akar serabut. Umbi lapis memiliki akar serabut. Oke anak-anak, kalian stop dulu videonya untuk kalian catat di buku paket kalian halaman 168. Jika buku paket kalian tidak cukup untuk kalian mencatat, kalian boleh catat ini di buku tulis kalian. Setelah selesai mencatat, kalian play lagi videonya. Oke anak-anak, Miss Evi akan lanjut materinya. Di sini ada gambar bawang. Menurutmu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Nah, bawang merah disebut umbi lapis karena bawang merah memiliki umbi yang berbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapi dengan berlapis-lapis. Bawang merah disebut umbi lapis karena bentuk tanaman bawang merah seperti rumput, memiliki akar serabut, dan batangnya pendek, tidak bergambium.
Pangkal daunnya dapat berubah fungsi menjadi umbi lapis. Nah, anak-anak, ini kalian catat ya. Di halaman 168. Kalian stop dulu videonya untuk kalian mencatat. Nanti kalau tidak cukup di buku paket, kalian bisa mencatatnya di buku tulis kalian. Oke, kita lanjut di halaman 169. Pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Di sini Miss Evi akan memberikan informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah yang dimulai dengan adanya siung pada tunas ketiak yang paling luar pada umbi induk yang dalam pertumbuhannya mengambil makanan dari induknya. Saat siung tersebut berdaun dan berakar, maka dapat membuat makanan sendiri. Bagaimana siung tersebut membuat makanan? Yaitu melalui proses fotosintesis karena sudah memiliki daun dan akar. Dari proses fotosintesis inilah bawang merah mendapatkan cadangan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Jika dituliskan secara berurutan, tahapan perkembangbiakan bawang merah yaitu dimulai dari tunas, siung, dan tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan yang tidak melalui proses pembuahan atau tidak melalui proses kawin. Selain bawang merah, contoh tumbuhan yang melalui perkembangbiakan vegetatif alami yaitu umbi lapis adalah bawang bombay. Oke, anak, informasi ini tidak perlu kalian catat, akan tetapi perlu kalian ingat bahwa tahapan perkembangbiakan bawang merah ini dimulai dari tunas, siung, lalu menjadi tumbuhan baru. Oke, anak, bisa lanjut. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, ini adalah contoh menanam singkong. Berbagai jenis umbi-umbian. Di sini ada ubi jalar, ada singkong, kemudian ini ada talas. Oke. Nah, ini singkong ini dapat diolah menjadi sebuah makanan yang bisa kita konsumsi setiap hari ya anak-anak. Umbi-umbian merupakan makanan yang digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Sekarang tugas anak-anak menulis pengalaman tentang bekerja sama di rumah. Misalkan membantu orang tua memasak, membantu orang tua membersihkan rumah, atau membantu orang tua di kebun. Nah, anak-anak ini bisa ceritakan pengalamannya di halaman 172. Setelah kalian tulis pengalaman kalian ceritakan dalam bentuk voice note. Nah, voice note-nya ini kalian kirim di Telegram. Oke, anak-anak, bisa Evi ingatkan lagi tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, SBTP halaman 163, yaitu membuat karya seni mozaik. Yang kedua, matematika mengerjakan halaman 165 sampai 166 beserta dengan caranya ya anak-anak. Lalu PPKN halaman 172. Kalian tuliskan pengalaman kalian
tentang bekerja sama di rumah. Misalkan tadi memasak, membersihkan rumah, atau berkebun dengan orang tua. Lalu, cerita yang sudah kalian tulis tadi, kalian ceritakan dalam bentuk voice note, dan voice note-nya ini kalian kirim di Telegram. Oke anak-anak, Miss Evi akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak, dan selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.